mencekam atau menyeramkan dan misteri ini? Monggo cerita. Kalau mencekam, menyeramkan buat saya hal yang paling menakutkan, menyeramkan, mencekam itu ketika kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Jadi keinginan-keinginan itu kan banyak di dalam diri. Jadi ketika misalnya kepengen beli sepatu tetapi sudah punya sepatu banyak di rumah, kan kita pergi nggak bisa pakai sepatu 10, hanya satu. Dan itu Balik ke sana. Ke sini, jangan dulu. Silakan duduk Kak Sodik. Silakan Mas, silakan. Jangan gitu dong Mas. Masa Ya, Kak situ Sodik? Mas. Balik. go back to your seat. Selain bintang tamu kita bertiga ini, Ya. masih ada sesosok yang viral juga di dunia maya Mas. Wow, who's that? Oh my God. Wow. Kali ini ada wanita usia 50 tahun tapi wajahnya masih muda. Wow. Wow. Ya, 15 Jangan-jangan ya, 50 year tapi young ya. still young. Ya udah, Langsung langsung aja. aja. Ini dia kita panggil Puspa Dewi. Usianya 50 tahun, tapi wajahnya masih seperti terlihat anak muda. Dan badannya juga masih langsing kayak anak muda. Itu rahasianya apa Iya. sih? Bener usia 50 tahun, Bu? Betul lah. Tapi kayak masih usia 12 ya. Hah? Iya, 12. Itu apa rahasianya, Bu? Rahasianya mungkin pertama ada 3. Pertama pola hidup sehat ya. Makannya juga, makanan aku sih makanan dijaga. Contohnya, Bu? Contohnya pokoknya yang lemaknya jangan terlalu berlemak, jangan terlalu asin, jangan terlalu manis ya. Tetapi nutrisinya tetap tercukupi. Yang kedua olahraga juga teratur. Aku suka sekali olahraga dari muda. Ya. Ibu suka olahraga dari muda. Jadi memang olahraga itu penting Catur banget. ya, olahraganya catur ya Bu. Olahraganya itu aku suka aerobik sih. Suka Aerobik. 1, 2, 3. Ya. Suka aerobik, suka zumba kayak gitu. Zumba. Aerobik sih lebih seringnya sebenarnya aerobik. Oh, ibu suka zumba, samping saya lumba-lumba. Dan ini juga kita ada foto-foto viralnya Ibu Puspa Dewi yang rame banget di media sosial ini dia. Nih, lihat nih. Wow, bagus. Oh. Ini anakku yang paling kecil. Oh, ini anak ibu? Iya, ini Daniel. Ini sama ibu sampingnya? Ini Sandra ini. Oh, ini Sandra Dewi. Mantan majikan saya dulu itu Bu. Nah ini sekeluarga lengkap, ini anakku yang paling gede sebelah kiri, kanan yang kecil dan suamiku yang di belakang. Oh, iya, ibu paling cantik sendiri di keluarga ya Bu ya? Karena Ya, perempuan semua sendiri, cowok. semuanya cowok. Semua cowok tuh kayak gitu, keluarga Ya, mah harus rajin dong. olahraga dong. Makanya back to family, kembali ke keluarga. Jadi yang utamakan Dan yang penting juga masih positive thinking sih. wah, bagus. Positive thinking dan selalu happy. Gitu. Jadi, Kalau Zumba itu seperti apa? Contoh bisa diajarin? aduh. Ajarin kita Zumba Bu di Yuk, sini yuk, Bu. Mas yuk, Tukul pengen semuanya tahu. ya, mungkin ya. Mas Tukul belum pernah Zumba coba. Combanya gimana? Zumba. Tapi salah satu Pakai gini nggak rahasia bisa. Ibu Puspa Dewi ya adalah Aerobik Zumba. aja ya? Aerobik. Jaga kesehatan dan Aerobik. pastinya biar awet muda. Ya. Coba Bu, contohin kita gimana Gimana nih? Zumba. Gimana? Ngapain? Orang lagi olahraga. Gak siap, gak siap. Olahraga. Lihat, temennya Mas Tukul kelakuannya Iya, memang sama kan saya lumba-lumba. Dia
Ikan pesut sama apa. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Dewi Puspa, Mbak Lasmi, dan Kristiana dan Mas Sodik. Nah, kita sekarang masuk ke segmen kisah nyata. Dan segmen kisah nyata ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Seperti apa segmen kisah nyata ini, apa yang akan diceritakan oleh para bintang tamu saya ini. Mungkin para penonton yang di studio maupun di rumah mengalami hal-hal yang belum pernah orang alami juga ya. Kita tanya-tanya yuk ya. Kita tanya-tanya dulu ya. Pertama kepada Lasmi dulu nih. Mbak Lasmi mohon izin ini nih di segmen ini di acara Ting Ting Koloso. Mas Detik sebentar ya, pertanyaannya belakangan ya. Nanti dijawab episode selanjutnya ya. Di acara Ting Ting Koloso biasa seperti ini biasanya ada acara kisah nyata. Menceritakan hal-hal dari kecil sampai dewasa. Mengalami hal apa saja yang sangat mencekam atau menyeramkan dan misteri ini. Monggo cerita. Kalau mencekam, menyeramkan buat saya hal yang paling menakutkan, menyeramkan, mencekam itu ketika kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Jadi keinginan-keinginan itu kan banyak di dalam diri. Jadi ketika misalnya kepengen beli sepatu tetapi sudah punya sepatu banyak di rumah, kan kita pergi nggak bisa pakai sepatu 10, hanya satu. Dan itu hal yang menakutkan buat saya ketika tidak Kalau yang bisa. misteri maksudnya yang misteri. Kalau yang misteri. Seperti tadi kayak pas syuting terus ada suara Oh gitu. Anjing Kalau itu- gonggong, yang penting timbuk itu. Kalau misteri buat saya begini, saya senang berpetualang. Iya. Dan ketika bepergian sendiri kemana-mana itu sering merasa diantar Betul. oleh seseorang yang wujudnya manusia, tapi selalu selalu punya waktu mengantar sampai ke tempat tujuan. Dan buat saya, sering saya berpikir, kayaknya kok nggak mungkin ya manusia, ini mungkin malaikat yang berwujud manusia yang mengantar saya padahal tidak tahu arah kiri kanan dan berbicara pun susah karena tidak memakai bahasa Inggris, tapi selalu dipertemukan dengan orang yang mengantar sampai ke tempat. Visualnya bentuknya seperti apa? Ada yang orang tua. Jangan dijawab dulu, kita akan teruskan setelah segmen ini. Sini yuk. Nah, visualnya seperti apa dan cerita apa yang akan nanti diceritakan oleh para bintang tamu yang jangan kemana-mana, tetap di Ting Ting Go. Dan selamat datang untuk rombongan baru yang baru hadir. Terima kasih untuk dari SMA Kartika, luar biasa. Kartika mana? Lu jangan. Kartika Chandra. Terus tinggal nyebut aja. Lanjut cerita ibu. Oke, Yuk, kita duduk. baik, kita akan melanjut lagi tentang kisah nyata yang dialami oleh para bintang tamu. Ini jangan sembarangan, segmen ini tiap orang nanti akan mengalami juga kalau kamu nggak punya keimanan yang sangat strong, kuat. Ya. Alah. Tiap hari ketemu masih kaget. Kaget. Tiap hari udah ketemu ya harusnya. Makanya jangan langsung nengok sini dong, kaget kira penampakan. Ini komplit ada genderuwo, ada macem-macem. Ya, makanya. Banaspati, Mbak Lasmi konon ceritanya katanya pernah ditindihi berapa Oh ya, jam itu? sebelum syuting Iya. film Pengabdi Setan itu saya mengalami ketindihan. Sebelum Tindihan ya. syuting Bu. Sebelum syuting, 1 minggu sebelum syuting. rep-rep itu bahasanya ya. Rep-rep ya. Jadi tiap malam memang pernah ketindihan tapi tidak terjadi setiap malam. Cuman saya berusaha untuk ya mungkin kelelahan atau karena kan baca skrip film itu ya kita secara tidak menyadari membuat Membayangkan, imajinasi iya, membayangkan. iya. Barangkali tersimpan di bawah dalam bawah sadar. Namun ketika syuting berlangsung, ketika beradegan saya melihat saya kembali kepada mimpi saya yang ketindihan. Jadi saya seperti seolah-olah sudah diberikan contoh
beberapa minggu sebelumnya sebelum melakukan Secara tidak syuting. langsung tuh kayak ada yang ngajarin ya Bu ya. Kira-kira begitulah. Yang Nindi ini tuh berbentuk apa ini? Hanya merasa seperti benda berat di seluruh tubuh saya dan membuka mata, memanggil